Bab 1512. Aku hanya lewat. Seberapa menyakitkan tak terkalahkan. Mileye terdiam. Dia tidak tahu. Dia tidak pernah terkalahkan. Kultivator pedang ini berbicara, sungguh agak mengejutkan. Namun, dia juga tahu bahwa kultivator pedang mengatakan kebenaran dan ini adalah hal yang paling mematikan. Tidak buruk bagi seseorang untuk berpura-pura keren, yang menakutkan adalah dia benar-benar keren. Kultivator pedang tiba-tiba berkata, hargai perasaan ini sekarang. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku jauh dari tak terkalahkan, aku khawatir jalan masih panjang. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru. Setidaknya kamu seperti kultivator pedang sekarang. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan kepercayaan diri dari pedangmu, itu hal yang bagus. Kepercayaan diri. Mileye melihat pedang di tangannya, dan harus mengatakan bahwa dia memang sangat berbeda saat ini dari sebelumnya. Sebelumnya, kepercayaan dirinya datang dari tubuh fisik dan garis darah, serta berbagai objek eksternal. Tapi sekarang, tanpa kekuatan dan objek eksternal ini, dia memegang pedang dan masih percaya diri. Pedang memberinya kepercayaan diri. Perasaan ini sangat nyaman. Rasa percaya dirinya saat ini murni datang dari pedang Tao. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba bertanya, senior, apakah aku masih bisa menggunakan kekuatan garis darah dan mengolah tubuh fisik lagi? Kultivator pedang mengangguk, tentu saja. Apakah itu kekuatan garis darah atau tubuh fisik, itu semua dilatih sendiri. Tapi sebelum itu, kamu yang terbaik adalah mencapai pedang sejati. Jika kamu dapat meraih pedang sejati, kamu tidak akan kehilangan diri sendiri dalam kekuatan eksternal. Mileye mengangguk, aku mengerti. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, yang harus kamu lakukan sekarang adalah menerobos batasmu sendiri, jadi kita perlu mencari lawan yang kuat dan kamu harus siap secara mental. Mileye melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum, aku sudah siap secara mental. Kultivator pedang sedikit mengangguk, itu bagus. Mileye tiba-tiba bertanya, senior, kamu pernah ke menara dan melihat pintu Yakunan sebelumnya, keberadaan macam apa ini? Kultivator pedang menggelengkan kepalanya, tidak terlalu jelas. Mileye berkata dengan suara yang dalam, pintu ini dapat memicu bencana. Kultivator pedang berkata, harus ada semacam hukum alam semesta di dalam tubuhnya. Bencana ini lahir sesuai dengan aturan hukum. Mileye sedikit mengernyit, aturan hukum alam semesta. Kultivator pedang berkata sambil tersenyum, aturan hukum ada di alam semesta dan hukum ini menjaga seluruh alam semesta. Mileye bertanya, apakah itu kuat? Kultivator pedang tersenyum tipis, itu dia. Mileye tidak bisa berkata apa-apa. Dia menyadari bahwa pertanyaan semacam ini tidak dapat ditanyakan kepada kultivator pedang ini, karena apa yang dikatakan oleh kultivator pedang ini hanya seperti itu, jelas bukan apa yang dia pikirkan. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye bertanya lagi, senior, garis sebab akibat itu. Kultivator pedang itu melirik Mileye, aku telah memblokir garis sebab akibat itu untukmu, dan kamu akan baik-baik saja untuk saat ini. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, senior, jika kamu pergi, maka garis sebab akibat ini. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, kamu harus selalu menghadapinya sendiri. Mileye mengangguk, mengerti. Kemalangan dan sebab akibat. Mileye tahu bahwa dia tidak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk membantunya melawan malapetaka ini, dia harus menanggungnya sendiri. Upaya. Mileye melirik pedang di tangannya, dan dia sedikit tersenyum.
Lydia dan kultivator pedang dapat melakukan semua jenis sebab akibat dan dia pasti dapat melakukan hal yang sama suatu hari nanti. Sepanjang jalan, Mileye akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kultivator pedang dari waktu ke waktu, dan kultivator pedang biasanya menjawab, yang membuat Mileye tahu banyak tentang masa lalu, misalnya, orang di depannya kultivator pedang dulunya dari sekte pedang. Di langit berbintang yang tidak diketahui, Nona Vero dan Ladiaan terbang di langit. Kedua gadis itu cepat cari pria berbaju biru. Saat ini, Nona Vero tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke kedalaman langit berbintang, alisnya sedikit mengernyit. Ladiaan menatap Nona Vero, ada apa? Nona Vero berkata dengan lembut, dia semakin jauh dari kita. Lady Anne berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu berinisiatif untuk menghubunginya? Nona Vero menggelengkan kepalanya, aku tidak cukup kuat. Wajah Lady Anne menjadi muram. Nona Vero tiba-tiba berkata, pergi ke orang lain dulu. Lady Anne bertanya, siapa? Nona Vero, seorang teman lama. Setelah berbicara, dia membawa Lady Anne dan menghilang ke langit berbintang. Pegunungan tandus besar. Kultivator pedang membawa Mileye ke pegunungan tandus besar yang disebutkan oleh Guru Gu. Pegunungan ini berdiri di langit berbintang yang tak berujung. Tidak bisa melihat ujungnya. Di pegunungan ini, terdengar suara terengah-engah dari waktu ke waktu. Ada paksaan yang kuat pada suara terengah-engah yang membuat orang gentar. Mileye sedikit mengernyit, pegunungan ini agak aneh. Bahaya. Inilah yang dia rasakan saat ini. Kultivator pedang tiba-tiba menunjuk ke pegunungan-pegunungan tandus besar di kejauhan. Pergilah ke ujung pegunungan sejauh 1 juta mil, dan aku akan menunggumu di ujung. Mileye berkedip, apakah aku berjalan sendiri? Kultivator pedang mengangguk, ya. Apakah ada masalah? Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jalan saja. Kultivator pedang memandang Mileye, kamu tidak boleh terbang dengan mengendalikan pedang jalur udara, kamu tidak boleh bergantung pada objek eksternal, kamu tidak boleh oportunistik, dan kamu tidak boleh mengandalkan pada menara kecil di tubuhmu. Jika kamu melanggar salah satu dari mereka, maka nasib di antara kita akan berakhir. Mileye mengangguk, aku mengerti. Dia tahu bahwa kultivator pedang ingin melatihnya. Kultivator pedang menepuk pundak Mileye, kecerdasan juga merupakan bagian dari kekuatan, tetapi pada saat ini, aku harap kamu tidak menggunakan kecerdikanmu, aku harap kamu menggunakan kekuatan untuk bertarung. Ya, selama diperlukan, aku akan menunggumu di akhir. Setelah selesai berbicara, orangnya telah menghilang. Mileye menutup matanya perlahan dan melintasi pegunungan belantara besar. Nyatanya, dia tidak terlalu percaya diri, karena berdiri di sini, dia sudah merasakan bahayanya, dan masih banyak nafas yang tidak diketahui di dalamnya. Jika sebelumnya, dia masih memiliki keyakinan, karena meskipun tingkatan alamnya baru mencapai keadaan alam Taoisme, tubuh fisiknya telah mencapai keadaan alam dewa. Dan sekarang, tubuh fisiknya telah hilang, dia hanyalah seorang kultivator pedang di alam Taoisme. Apalagi tidak ada kekuatan garis darah. Dia sekarang hanya memiliki pedang. Selain itu, tidak ada pedang. Mileye menatap pedang di tangannya. Setelah lama terdiam, dia tiba-tiba menyeringai, apakah memiliki pedang tidak cukup? Setelah berbicara, dia berjalan menuju pegunungan. Kultivator pedang. Mileye sekarang menjadi kultivator pedang. Setelah beberapa saat, Mileye memasuki pegunungan. Begitu dia memasuki pegunungan, pandangannya menjadi redup karena pohon-pohon tua di sekitarnya begitu menjulang sehingga dia tidak bisa melihat langit berbintang. Ketika dia melihat ke atas, dia hanya bisa melihat cabang-cabang yang tak berujung. Tapi di bawah kakinya,
ilalang setinggi beberapa kaki, dia hanya bisa berjalan di atas rerumputan. Mileye memegang pedang di tangan kirinya, ekspresinya tenang, dia siap menghadapi segalanya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Mileye masih tidak menemui bahaya, dan bahkan tidak melihat monster. Namun, ekspresinya menjadi semakin bermartabat. Karena ini berarti kemungkinan besar ada monster kuat di area ini. Jika sebelumnya, dia akan menyelinap melewati. Lagi pula, teknik penyembunyiannya masih sangat bagus, tapi sekarang, dia tidak bisa melakukan itu. Dia di sini untuk berlatih. Tidak di sini untuk bermain. Dia hanya bisa menghadapinya. Namun, melihat pegunungan yang tak berujung dan bahaya yang tidak diketahui di depannya, dia sedikit bingung. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tiba-tiba tanpa kekuatan tubuh fisik dan garis darah, sulit beradaptasi. Mengandalkan. Dulu dia benar-benar terlalu mengandalkan kekuatan tubuh fisik dan garis darah. Setelah memulihkan mentalnya, Mileye terus bergerak maju, langkahnya dipercepat. Sekitar 1/4 jam kemudian, Mileye datang ke sebuah danau. Danau ini lebarnya ribuan kaki, dan airnya jernih, sangat indah pada pandangan pertama. Mileye tidak berhenti, dia berjalan menuju sisi yang berlawanan. Dan tangannya dengan erat memegang pedang tertinggi di tangannya. Ketika dia datang ke danau, kepingan salju tiba-tiba melayang di atas seluruh danau. Melihat pemandangan ini, Mileye berkata pelan, "Aku hanya lewat." Sungguh. Kepingan salju semakin banyak, setelah beberapa saat, seluruh danau tiba-tiba mulai membeku, suhu di sekitarnya turun tiba-tiba dan tubuhnya mulai membeku berlapis-lapis. Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Jurus tarik pedang. Sebuah pedang ditebang, cahaya pedang pergi ke danau. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya hancur dan es di danau juga retak sedikit demi sedikit saat ini. Di bawah pedang ini, seluruh danau mulai retak sedikit demi sedikit. Dan pada saat ini, dari kedalaman danau, bayangan putih membubung ke langit. Mileye sedikit mengernyit, dan menghunus pedangnya lagi untuk menebas. Syung! Suara pedang Tao mengguncang dunia. Saat pedang Mileye jatuh, danau di depannya tiba-tiba meledak, dan bayangan putih langsung dipotong kembali ke kedalaman danau oleh pedang, tetapi saat berikutnya, danau di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi sepotong es batu, lalu menebas ke arah Mileye seperti pisau. Mileye memegang pedang di tangan kanannya dan memasukkannya ke dalam sarung pedang. Saat berikutnya, dia menarik pedangnya lagi dan menebas. Cahaya pedang itu seperti air terjun. Duar. Bila es di depannya hancur dan musnah, cahaya pedang seperti pelangi, melaju lurus ke dalam, memotong lurus ke arah bayangan putih di kejauhan. Di kejauhan, bayangan putih itu tiba-tiba berubah menjadi gumpalan cahaya putih dan meledak. Duar. Cahaya pedang meledak langsung, dan bayangan putih muncul tepat di depan Mileye. Pada saat yang sama, bila es memotong lurus di antara alis Mileye. Dengan ekspresi tenang, Mileye menghunus pedangnya lagi dan menebas. Duar. Di depan Mileye, cahaya pedang meletus, dan bayangan putih itu mundur 100 kaki. Ruang hampa di sekitar bayangan putih itu bergetar sebentar, dan kemudian, bayangan putih itu berangsur-angsur mengeras. Itu adalah seorang wanita. Wanita itu memiliki rambut putih, mata merah, dan ekor putih panjang di belakangnya. Jejak keterkejutan melintas di mata Mileye. "Monster macam apa kamu?" Apa yang baru saja dilemparkan monster itu agak mirip dengan teknik supranatural manusia, yang membangkitkan rasa ingin tahunya. Wanita itu memandang Mileye dan berkata dengan dingin, "Apakah itu satu-satunya cara kamu bisa menghunus pedang?"
Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku hanya melewati tempat ini. Ada sedikit sarkasme di sudut mulut wanita itu, siapa yang memberimu keberanian? Kamu. Pada saat ini, pupil wanita itu tiba-tiba menyusut, dan cahaya pedang Tao melintas di kedalaman matanya. Ketika dia hendak bergerak, pedang itu sudah mencapai antara alisnya. Mileye menatap wanita itu, hanya melewati tempat ini. Setelah melihat Mileye sejenak, wanita itu berkata, permisi. Setelah berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi aliran udara putih dan melayang menuju dasar sungai di bawah, sebelum menghilang sepenuhnya dalam waktu singkat. Mileye bersambung.